Surat Ikhlas, li'anha dalatun alal ikhlas fil ibadah waddin. Kenapa Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas juga? Karena di dalam surat Al-Kafirun mengandung makna ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas di dalam beragama. Orang yang mengamalkan isinya Al-Kafirun berarti dia dianggap sebagai orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, di dalam nyembah Allah, dan ikhlas di dalam beragama tanpa menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Makanya surat Al-Kafirun nama lainnya atau sinonim katanya itu adalah surat Al-Ikhlas juga. Biar jadi orang yang ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas di dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholaha idza tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat amma ba'du. Bila di malam hari ini kita bertemu untuk membaca kitab tafsir Jalalain. Surat yang kita bahas adalah surat Al-Kafirun, 6 ayat. Tapi sebelumnya kita awali dengan membaca Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bertawasul kepada semua abai wa ikhwan minal anbiya wal mursalin, jami'ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misanim din, jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum sallallahu wasallamu alaihi majma'in, jami'i aimatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wassadati sufiyah wal muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal mahdinin jami'ul ajma'in wa khususan ila arwahi jami'i masyaihina wa jami' silsilati tariqatina wa jami' silsilati ilmina Ahmad Nawawi Abdul Jalil Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Fuad Nur Hasan Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Syekh Hasan Al-Masad Syekh Abdul Qadir As-Sibli Syekh Muhammad Amin Swed Damaskus Syekh Abdul Mahasin Syekh Muhammad Abid Syed Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami Syed Alauddin Al-Mizjaji Syekh Hasan Al-Ajami Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fasha Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fahad Syekh Muhammad Jarullah bin Abdul Aziz bin Fahad Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar As-Suyuti Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Syekh Ahmad As-Sawi Jami'i silsilati tariqati masanati mila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita, hamba-hamba kita sebutkan. Jami'a baina wa matina masyayina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makana min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya ulilana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca Al-Kafir bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun utai surat Al-Kafirun makiyatun iku bangsa Mekah karena turunnya di kota Mekah, au madaniyatun utawa iku bangsa Madinah. Ada yang berpendapat turunnya di kota Madinah sesudah Nabi hijrah. Wahia utai surat Al-Kafirun situ ayatin iku 6 pira-pira ayat. Nazalat temurun apa surat Al-Kafirun lama kola ing dalam ari kalene ngucap rohtun sapa pepantan minal musyrikin saking pira-pira wong kang nyekutoaken Allah kelawan pangeran liya. Ngucap sapa rohtun minal musyrikin li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing ucapan tak budu nyembah sira Muhammad alihatana ing pira-pira pangeran kita sanatan ing dalam setahun. Wa na'budu lan nyembah sapa kita ilahaka ing pangeran sira Muhammad sanatan ing dalam setahun. Kul ngucap sira Muhammad ya ayyuha eling-eling al kafiruna pira-pira wong kafir la a'budu ora nyembah sapa ingsun fil hal ing dalam zaman nalika ma ing pangeran tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnami bayane pira-pira berhala wala antum lan ora ana utawi sira kabeh abiduna iku padha nyembah fil halin dalam saknalika ma ing pangeran a'budu kang nyembah sapa ingsun Nabi Muhammad wa huwa utawi ma a'budu Allahu iku Allah taala wahda halis wijine Allah wala ana lan ora ana sapa ingsun abidun iku nyembah fil istiqbalin dalam zaman kang bakal teka ma ing pangeran abadtum kang nyembah sira kabeh kafirun wala lan ora ana antum utawi sira kabeh abidun iku padha nyembah fil istiqbal ing dalam zaman kang bakal teka ma ing pangeran budu kang nyembah sapa ingsun. Alima weruh Allah sinten Allah minhum saking kafirun saking musyrikun annahum ing satune kafirun layuk minun iku ora bakal iman sapa kafirun wa itlaku ma utai ngucapaken lafat utai ngucapaken huruf ma ala Allah yang ngatasi Allah ala wajhil muqabalati ngatasi dalan bandingaken lakum iku tetep kadue sira kabeh dinukum utawi agama sira kabeh ai syirku tegese agama syirik wali lan iku tetep kadue ingsun dini utawi agama ingsun ail islamu tegese agama Islam wa hadza utawi ikilah lakum dinukum waliyadin qabla iku ing dalam sakdurunge ayu marot dan perintah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil harbi kelawan merangi kafirin wa hadfi wa hudifalan den buya ya ul idhofati apa ya idhofa asabati wa hadzafalan buang ya al idhofati ing ya idhofa asabatu sapa imam pitu wakfan ing dalam waktu wakaf wa wasalan ing dalam waktu wasol wa batalan netepaken ha ing ya idhofa Yakub sapa Imam Yakub fi hal ini ing dalam tingkah loro tingkah wakfan wa wasalan. Surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah. Ada yang ulama tafsir berpendapat di kota Mekah, ada pula yang berpendapat di kota Madinah. Jumlahnya sepakat 7 ayat. Turun gara-gara pada saat golongan dari orang kafir, orang musyrik bilang kepada Nabi Muhammad SAW mengajak agar Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Terus kita menyembah Tuhan kamu Muhammad 1 tahun. Jadi kan adil. Jadi Nabi Muhammad SAW suruh nyembah patung selama 1 tahun dan mereka orang kafir nyembah Allah 1 tahun. Ajakan golongan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintah Nabi agar menjawab permintaan mereka. Kul katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la budu sampai kapanpun aku tidak akan nyembah di zaman ini mata budun terhadap Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abidun dan kalian tidak usah nyembah Tuhan saya.
Wala ana abidum ma'abatum, dan di zaman yang akan datang aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian. Wala antum abidun ma'abud, dan kalian juga tidak usah nyembah Tuhan saya. Dari sini dapat disimpulkan alimallahu minhum annahum la yu'minun. Allah tahu kalau mereka tidak akan beriman kepada Allah, meskipun mereka bilang kepada Nabi Muhammad mereka akan nyembah Allah setahun. Asalkan kamu Muhammad mau nyembah Tuhan kami 1 tahun. Dari sini Allah tahu, dari ayat yang Allah perintahkan terhadap Nabi agar dijadikan jawaban terhadap ajakan orang musyrik ini, menyimpulkan alimallahu minhum annahum la yu'minun, bahwa mereka yang mengajak Nabi itu sampai kapanpun tidak akan beriman kepada Allah. Di dalam hatinya tidak akan ada cahaya iman, karena ajakan mereka itu aslinya pura-pura. Mengucapkan kata-kata ma di dalam ayat ma'abud yang diartikan sebagai Allah ini ala wajhil muqabalah, dengan teori perbandingan, karena ucapan mereka yang pertama ma ta'budun, sehingga jawaban tentang Tuhan Allah ma'abud, Tuhan yang aku sembah yaitu Allah. Surat Al-Kafirun ini, surat Al-Kafirun ini punya beberapa nama. Di antaranya yang pertama surat Al-Kafirun. Waktu sama surat Al-Mu'abadah. Ada ulama tafsir yang menamakan surat Mu'abadah. Maksudnya apa? Ail mukhalafa fil ibadah wal mu'anada fiha. Kita harus tampil beda dengan orang kafir dalam urusan nyembah Tuhan. Maka yang disebut surat Mu'abadah, surat tampil beda di dalam ibadah. Ada yang bilang nama ketiganya surat Al-Kafirun, sinonim katanya adalah surat Al-Ikhlas, sama seperti Qul Huwallahu Ahad ya. Kalau Qul Huwallahu Ahad juga namanya surat Al-Ikhlas. Tapi surat Al-Kafirun juga punya nama lain, surat Al-Ikhlas, juga sama seperti Qul Huwallahu Ahad. Makanya ketika kita menjumpai di kitab ada bacalah surat Al-Ikhlas ini, 2 surat Al-Ikhlas, yang dimaksud adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi ketika bacalah surat Muawwidzatain, 2 surat yang minta perlindungan, yang dimaksud adalah Al-Falaq sama An-Nas. Jadi Al-Kafirun ini satu paket atau suami istri dengan Al-Ikhlas, dengan Qul Huwallahu Ahad. Kalau Al-Falaq suami istri satu paket dengan An-Nas, maka disebut Al-Muawwidzatain. Kalau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas dirangkep Al-Ikhlasaini. Sama seperti ketika kita bilang Isya ini, 2 sholat Isya, yang dimaksud adalah Maghrib sama Isya, kayak gitu. Jadi satu paket suami istri. Makanya Pak, karena surat ini satu paket, jadi ketika imam ngimami sholat, ketika rakaat pertama baca Al-Kafirun, maka rakaat keduanya Al-Ikhlas. Ketika rakaat pertamanya Al-Falaq, maka rakaat keduanya An-Nas, seperti itu. Tentang imam sholat itu ada 2 pendapat. Surat apa saja yang sunah dibaca, itu ada 2 teori ulama fikih. Yang pertama, rakaat pertama usahakan lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat pertama usahakan lebih panjang dari rakaat kedua. Itu pendapat pertama. Jadi ketika rakaat pertama itu semisal surat 5 ayat ya, rakaat kedua carilah yang 4 ayat atau 3 ayat yang lebih pendek. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, rakaat pertama itu usahakan urut dengan rakaat kedua. Ketika rakaat pertamanya baca wadduha, maka rakaat keduanya sunat al-insyirah atau alam nasyrah. Ketika rakaat pertamanya surat al-alaq, Iqra, maka rakaat keduanya Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, saya sudah baca beberapa kitab fikih, ternyata pendapat tentang surat yang sunat dibaca oleh imam sholat
itu cuma ada dua di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Saya tidak baca kitab fikih selain mazhab Syafi'i. Kitab fikih mazhab Syafi'i menyimpulkan ada dua pendapat tentang surat-surat yang sunat dibaca oleh seorang imam sesudah Fatihah. Pendapat pertama, usahakan rakaat pertama itu urut dengan rakaat kedua, kecuali di dalam surat-surat yang suami istri yang satu paket, kayak Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Meskipun letaknya Al-Kafirun jauh dengan Al-Ikhlas karena ini suami istri, jadi tetap lebih utama yang nakli, yang ada riwayat hadisnya. Kayak di surat Jumat, orang jadi imam sholat Jumat itu sunatnya sebagaimana Kanjeng Nabi kalau ngimami sholat, ketika rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la, maka rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, Al-Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Itu suami istri itu. Sama seperti Idul Fitri, sunatnya baca surat itu suami istri. Meskipun tidak urut atau meskipun rakaat pertama lebih pendek dari rakaat kedua, tetap dapat kesunatan karena ada mawarot, ada hadis yang kewarid tentang itu, bahwasanya surat itu satu paket. Biasanya wasyamsi wa duhaha, suami istri dengan surat wadduha. Alam nasroh, suami istrinya dengan alam taroh, kayak gitu. Jadi ada suami istri, surat-surat yang suami istri yang satu paket, itu namanya mawarot. Jadi pendapat pertama menyatakan rakaat pertama usahakan urut dengan rakaat kedua. Pendapat yang kedua menyatakan rakaat pertama usahakan lebih panjang dari rakaat kedua. Maka banyak imam-imam sholat itu mensiasati ya, ketika baca Al-Fatihah di rakaat pertama, mimnya Malik dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ikut pendapat Imam Asim bin Abin Najud. Maka rakaat keduanya Maliki Yaumiddinnya mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, ikut kiroannya Imam Ibnu Katsir, imamnya kota Mekah. Itu banyak yang kayak gitu, bukan mereka tidak tahu baca Al-Quran, memang ikut pendapat fikih yang mengatakannya kalau rakaat pertama usahakan lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau emaknya rakaat pertama Maliki Yaumiddinnya dibaca panjang, rakaat keduanya Maliki Yaumiddin dibaca pendek, kan lebih pendek kan berarti rakaat kedua dari rakaat pertama. Ada yang mensiasati kayak gitu, ulama-ulama itu yang ngerti kiroah, disebut kiroah sab'i. Yang benar ajaran aslinya kiroah sab'i, karena kiroah itu mu'annas, maka adat itu ketika makdudnya itu mu'annas, maka yang benar itu tanpa dikasih tak marbuto, kiroah sab'i, bukan kiroah sab'ah, karena sudah jadi bahasa Indonesia yang salah, tidak cocok dengan bahasa Nahwu, sehingga sampai sekarang orang itu lebih enak nyebut kiroah sab'ah. Aslinya yang benar kiroah sab'i kalau ikut alfiyah. Kiroah sab'i yang benar. Sudah enakan kiroah sab'ah ya. Kayak gini, bilang orang sudah terbiasa bilang gosap karena bahasa Indonesia. Ketika dinisbatkan baca kitab ya salah. Kalau shotnya diharokati fathah, kita baca kitab fikih babul ghosobi ya salah sorobnya. Yang benar babul ghosbi, shotnya sukun. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Indonesia, itu ketika kita baca kitab Arab, jangan diikutkan bahasa Indonesia ke kitabnya, ini salah semua. Tetap yang benar babul ghosbi kalau baca kitab. Kalau secara bahasa Indonesia gosap paham kayak gitu. Ini lagi kayak gini, sudah jadi bahasa Indonesia, ijab qabul. Ijab qabul kan jadi bahasa Indonesia. Orang baca kitab bi ijabin wa qabulin bener, bi ijabin wa qubulin juga bener. Ini secara nahwu. Karena apa demikian? Qabila yakbalu, ini masdar sama'inya adalah qabul, qabulan. Qabila yakbalu qabulan. Kalau masdar
masdar samainya. Kalau masdar kiasinya ikut undang-undang ulama sorof yang benar kubulan. Kita lihat Qomus Munawir, qabila yakbalu kubulan. Jadi orang kalau bilang ijab kubul, bukan ijab kubul. Ijab kubul sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita baca kitab, kita baca bi ijabin wa qabulin benar. Kalau ikut masdar samai, bi ijabin wa kubulin juga benar. Kalau ikut undang-undang ulama sorof atau masdar kiasi. Itu enaknya orang ngerti ilmu nahu sorof kan gitu. Makanya di Alfiyah wa ma ata mukhalifan lima mado bababu naklu kasukhtin warido. Kalau baca qabul ya benar. Wa fa'ila lazilu wa fa'ila lazimu misla qa'ada lahu fu'ulun bittikhadin kagoda. Jadi baca fu'ulun kubulun bener masdar kiasi. Itu Alfiyah Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik luar biasa ya, menguasai ilmu gramatika Arab. Jadi orang kalau tidak ngerti nahwu akhirnya bahasa Arabnya ngasal. Bahasa Arab pasaran yang dipakai bukan bahasa Arab kitab. Kita lanjut ke tafsir lagi ya. Kenapa kok surat Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas? Kalau tidak cukup keterangan sekarang ya kita teruskan besok. Yang penting kita urut keterangannya biar hatam sawinya juga. Nah, saya ngaji kitab tafsir sebagaimana sudah saya baca kan. Saya ngaji tafsir itu ke Ki Abdul Alim, ke Yai Nawawi, Ki Fuad. Beliau berguru tafsir Jalalaini kepada Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki berguru kepada abahnya Syed Abbas. Sama kayak Gus Baha berguru kepada Mbak Maimun Zubair. Mbak Maimun Zubair berguru kepada Syed Abbasnya. Yang satu silsilah sampai nyambung ke musonef tadi 15 orang. 10 orang 15 orang. Nah, dekat aslinya. Nah, sana tafsir. Karena semua kitab ngaji itu ya pasti ada gurunya. Gurunya ngaji ke gurunya, gurunya ngaji ke gurunya sampai nyambung ke yang ngarang kitab. Surat Ikhlas, li'anha dalatun alal ikhlas fil ibadah waddin. Kenapa Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas juga? Karena di dalam surat Al-Kafirun mengandung makna ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas di dalam beragama. Orang yang mengamalkan isinya Al-Kafirun berarti dia dianggap sebagai orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menyembah Allah, dan ikhlas di dalam beragama tanpa menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Makanya surat Al-Kafirun nama lainnya atau sinonim katanya itu adalah surat Al-Ikhlas juga. Biar jadi orang yang ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas di dalam beragama. Sebagaimana kama anna qul huwallahu ahad sama surat Al-Ikhlas. Sebagaimana surat qul huwallahu ahad juga disebut surat Al-Ikhlas karena apa? Menunjukkan al-ikhlas fi dzahir wal batin. Menunjukkan mana ikhlas di dalam zahir dan batinnya. Zahirnya, penampilan zahirnya ya ibadah nyembah Allah, penampilan batinnya hatinya juga ya mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi faman amila bihima wa taqadahuma, barang siapa yang ahli mengamalkan surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, barang siapa yang ahli mengamalkan kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad, sering dibaca, sering diamalkan dan diyakini maknanya, bari adzahiruhu wa batinuhu minal kufri wan nifaq, maka zahir batinnya orang tersebut akan selamat terbebas dari kekufuran dan sifat munafik. La yajtami'an fi munafikin wala kafirin. Ikhlas di dalam beribadah dan beragama, ikhlas di dalam berakidah itu tidak pernah terjadi bagi orang munafik dan orang kafir. Wa yuqalu laha walil ikhlas muktaq syatani ay mubriatani. Itu fadilah keutamaan orang sering baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu biar mempertebal imannya hati kepada Allah. Intinya gitu. Semakin sering dibaca surat tersebut, semakin hati mempunyai cahaya iman yang tebal.
Itu masih tidak apa-apa. Mending orang sholat taraweh itu rakaat pertama sama keduanya Al-Kafirun Al-Ikhlas sampai selesai, daripada dari At-Takasur sampai Anas diurut. Ini saya bilang kayak gini karena saya baca kitab I'anatul Thalibin, kitab karangan Syed Bakri bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, menhasyai kitab Fathul Mu'in. Beliau menyatakan barang siapa imam taraweh membaca urut dari At-Takasur sampai tabat yada Abi Lahab wa tab itu dibaca urut, rakaat pertama At-Takasur, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat kedua Wal Asri, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini dianggap imam yang khilaful aula, menyalahi cara yang lebih utama. Karena apa? Kesimpulan ulama fikih pendapat itu ada dua. Yang pertama, saya ulangi lagi. Pendapat pertama, rakaat pertama usahakan urut dengan rakaat kedua. Ketika rakaat pertama At-Takasur, kalau ikut sunat pendapat yang pertama, maka rakaat keduanya Wal Asri. Ketika rakaat pertamanya wailul likulli humazatil lumazah, maka rakaat keduanya adalah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ikut pendapat yang tartib, yang urut, yang mensunatkan urut bacaan imam. Kalau ikut pendapat yang pertama ini, imam sholat taraweh yang mengurut dari At-Takasur sampai Al-Ahab dengan rakaat keduanya membaca Al-Ikhlas, berarti jelas tidak ikut pendapat fikih yang pertama yang mengatakan sunat tartib imam itu. Ikut pendapat yang kedua pun yang menyatakan rakaat pertama usahakan lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau At-Takasur pertama, kedua Al-Ikhlas, ini ikut berarti ya. Tapi kalau sudah Wal Asri, ini berapa ayat Wal Asri? 3. Wal Asri berapa? 3. Ya. Al-Ikhlas berapa? 4. 3 sama 4. Lebih banyak mana ayatnya? Nah, berarti tidak ikut pendapat yang kedua. Paham maksud saya? Ketika rakaat pertamanya membaca Inna a'tainakal kautsar. Ini berapa ayat Inna a'tainakal kautsar? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat? 3. Rakaat keduanya Al-Ikhlas. Berapa ayat Al-Ikhlas? 4. 3. Rakaat pertama 3 ayat, rakaat kedua 4 ayat. Ikut pendapat dua-duanya apa enggak? Sudah menyimpang dari pendapat yang sunat, dua-duanya tidak diikuti. Jelas maksud saya. Makanya Syed Muhammad Bakri bin Syed Muhammad Sato Ad-Dimyati menyatakan kalau ada imam sholat taraweh mengurut dari At-Takasur sampai Anas dengan membaca Al-Ikhlas di rakaat kedua, ini sudah khilaful aula. Hukumnya khilaful aula, menyalahi cara yang lebih utama. Karena sunatnya pendapat pertama, sunatnya urut. Pendapat yang kedua, sunatnya di rakaat pertamanya lebih panjang dari rakaat kedua. Jelas ya? Itu maksudnya. Jadi makanya saya bilang mending Al-Kafirun sama Al-Ikhlas sampai selesai, biar tambah semakin tebal imannya. Sesering mungkin kita mengutamakan dua surat ini dalam sholat kita, Qobliyah Ba'diyah, Duha, ya, Witir, semakin tebal iman yang ada di dalam hati kita. Itu maksudnya. Jadi kalau ada imam seperti itu ya jangan langsung disalahkan. Yang mending sampai bawa kitab. Ini pengertiannya gimana? Kalau saya biasanya gitu. Kalau ada imam ya dia pernah mondok terus Ustadz ya enggak langsung saya salahkan. Lagian ya sunat. Meninggalkan yang sunat kan makruh. Tidak sampai dosa kan. Tapi kalau negur orang alim ya negurnya pakai bahasa kita, pura-pura disuruh baca kitab. Ini pengertiannya gimana ya Ustadz? Nanti orangnya baca nanti sadar sendiri. Itu keterangannya ada di kitab I'anatul Thalibin. Paling tidak ya diartikan kalau memang imamnya tidak tahu baca kitab. Paling tidak yang benar seperti itulah. Yang ikut sunnah Rasul itu minimal salah satunya diikuti, jangan sampai
dua-duanya tidak. Minimal itu ya diikuti. Kalau kita baca semisal Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ini setidaknya ikut pendapat yang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau ikut pendapat pertama, masuk mustasnayat, masuk pengecualian, karena Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ini satu paket. Kalau kita baca Al-Falaq sama An-Nas, ini ikut dua-duanya. Rakaat pertama baca Al-Falaq, rakaat kedua baca An-Nas, berarti ikut pendapat dua-duanya. Pendapat yang mensunatkan tartib dan pendapat yang mensunatkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jelas ya? Ini masih dapat 9 menit ya. Saya kira sudah setengah jam, maka saya percepat keterangannya. Ayo kita lanjut baca fadilah, keutamaan daripada surat Al-Kafirun ini. Sebelum saya lanjut baca fadilah, saya terangkan dulu ayat yang paling terakhir belum saya terjemah tadi. Lakum dinukum waliyadin. Ini sering disalahgunakan sama orang yang masa bodoh, yang apatisme, tidak mau ngurus orang lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ayat ini turun wahada qabla ayyumara bil harbi. Ayat ini turun sebelum Nabi diperintah memerangi orang kafir sama Allah. Kalau ada orang kafir garang-garai kita, jangan pakai lakum dinukum waliyadin. Nah, ini sering dipakai dengan dalil yang salah. Karena apa? Tidak belajar tafsir. Perlunya belajar tafsir di situ. Sering orang itu tidak mau ngereken orang kafir, alasannya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ayat ini turun qabla ayyumara bil harbi, sebelum Nabi diperintah memerangi orang kafir. Suruh masa bodoh, suruh nafsi-nafsi. Sesudah mereka nggarai orang Islam, baru jangan dipakai lagi ayat lakum dinukum waliyadin ini. Ya kita perangi kayak gitu. Lakum dinukum waliyadin. Din di sini harokatnya nun bukan doma meskipun jadi mubtada. Karena apa? Ayatnya harokatnya dini, sebelum diwakof dini, membuang ya mutakalim, membuang ya mutakalim. Dini artinya agamaku, kemudian yaknya dibuang jadi dini, nunnya diharokati kasroh, kemudian gara-gara diwakof lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau diharokati sebelum diwakof dini, sesudah diwakof din. Makanya imam yang 7, Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Kasai, Imam Hamzah, dan Imam Asim bin Abin Najud, imam Qur'annya orang Indonesia. Kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Kafirun, orang-orang Indonesia ikut Imam Asim bin Abin Najud. Beliau semuanya sepakat 7 imam ini membuang ya mutakalim yang menjadi mudhof ilainya din. Dini itu ada yaknya aslinya. Ini sepakat 7 imam ini membuang. Hanya satu imam yang selain dari qiraat sab'i, yaitu Imam Ya'qub. Imam Ya'qub dalam 2 keadaan waqaf maupun wasol menetapkan ya tersebut. Jadi kalau ikut qiraahnya Imam Ya'qub, lakum dinukum waliyadini. Jadi dini yaknya panjang, nunnya panjang. Jadi tidak dibaca din gitu. Tapi kalau kira as-sab'i 7 imam itu sepakat din gitu. Aslinya kalau kita umroh, kalau di Madinah, karena di Madinah ikut Imam Nafi, jadi qiraahnya itu tidak sama kayak kita, mahnya dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Kadang Ar-Rahmanir Rahim mimnya diidghamkan kepada mimnya Malik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Imam Qalun, muridnya Imam Nafi ya. Makanya banyak imam-imam di Madinah itu kalau ngimami sholat itu ya aneh, baca surat aja kayak sin ya. Karena ada yang membaca sin.
Siratal ladzina, bukan sirata. Itu karena Madinah ikut pendapat qiraatnya Imam Nafi. Ada yang membaca ismam antara sin sama shad. Zirata, bukan sirata tapi zirata. Bukan zai, bukan sin, bukan shad. Zirata, ihdinas zirata. Jadi ada yang kayak gitu. Kalau kita di Mekah, pasti semua imamnya kayak Syekh Abdurrahman Sudah membacanya Malik, tidak ada yang panjang. Maliki Yaumiddin. Karena apa? Imamnya orang Mekah, Imam Ibnu Katsir. Bukan mereka tidak tahu baca Al-Quran. Kalau orang awam, mimnya kok dibaca pendek. Tidak tahu baca Quran apa ya. Kalau mim yang ada di surat An-Nas, kan mimnya kalau Imam Asim panjang. Malikin nas, Malikin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas. Mimnya pendek ya kalau ikut Imam Asim. Malikin nas. Kalau Al-Fatihah mimnya panjang. Itu beda imam. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihimu. Imam Kisai, Imam Hamzah. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihum. Kayak gitu, macam bacaan qiraat. Bukan mereka tidak tahu baca. 7 imam ini madhabnya Al-Quran. Sama seperti kita bermadhab fikih, yang madhabnya kepada 4 imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Kita kan ikut Imam Syafi'i. Wudhu saja kalau 4 imamnya beda-beda. Kalau ikut Imam Abu Hanifah, Ibu Hanifah itu kalau ngusap kepala itu rubu'ur ra'si, 1/4 kepala. Kalau tidak sampai 1/4 kepala yang terusap, maka tidak sah wudhunya. Memang ayatnya di Al-Quran itu global. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ayatnya di Al-Quran, usaplah kepalamu. Kepala yang mana kepala ini? Imam madhab yang 4 ini beda-beda. Kalau ikut madhab Hanafi, rubu'ur ra'si, 1/4 kepala. Kalau ikut madhab Maliki dan Hambali, jami'ur ra'si, kulur ra'si. Itu wajib semuanya diusap. Tidak cukup sebagian. Kemudian kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Beliau mempunyai kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Keluar dari khilafnya ulama sunat hukumnya. Maksudnya keluar dari khilafnya ulama gimana? Apakah terus tidak ikut dua-duanya? Bukan. Yang dimaksud al-khuruj minal khilaf mustahabbah ini biar diikuti dua-duanya. Gimana solusinya? Imam Syafi'i berijtihad, ini boleh diusap sebagian, tapi yang afdal, yang sunat adalah diusap semuanya. Nah, secara tidak langsung kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, ikut semua pendapatnya imam. Ngerti ya? Imam Syafi'i kan cukup kita wudhu diusap sebagian gini cukup. Tapi yang sunat, yang afdal itu semuanya. Jadi sesudah ini dibasahi dengan air, lalu ini ditaruh di depan, ini dijalankan ke belakang sampai kofa, sampai leher paling belakang, baru dikembalikan ke depan lagi. Itu cara yang afdal. Misal gini doang, sudah selesai. Itu juga dapat kesunatan mengusap jami'ur ra'si, seluruh kepala. Seperti itu. Ini dalam wudhu sudah beda. Jadi semua disiplin ilmu itu ada madhabnya. Kita bertasawuf ikut madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi sama Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kita nahu sorof ikut pendapatnya ulama Kufiyun sama ulama Basriyun, ulama Kufah Iran sama ulama Basra Irak. Jadi dalam ilmu gramatika Arab ikut orang Irak sama orang Iran. Dalam qiraah ikut 7 imam tadi dalam baca Al-Quran. Dalam fikih ikut 4 imam tadi. Dalam tasawuf ikut 2 imam tadi, Imam Junaid al-Baghdadi sama Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam bertauhid kita ikut 2 imam, Imam Abu Mansur al-Maturidi sama Imam
Abu Hasan al-Asy'ari. Itu mazhab disiplin ilmu. Mazhab tauhid, mazhab tasawuf, mazhab fikih, mazhab tafsir, mazhab qiraah dan seterusnya. Kayak gitu. Kita lanjut. Wa warada fi fadli ahadisu minha. Dalam keutamaan surat Al-Kafirun kalau dibaca ini banyak beberapa hadis yang menjelaskan anha ta'dilu sulusal Qur'an. Wa minha qauluhu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Kalau surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Baca satu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti baca tiga kali surat Qul huwallahu ahad berarti sebanding dengan satu hataman Quran. Sedang Al-Kafirun ini ta'dilu rub'al Quran, sebanding dengan seperempat Al-Quran. Baca Al-Kafirun 4 kali kayak menghatamkan Al-Quran. Maksudnya gimana ini? Apakah kita khotmil Quran kalau bulan Ramadan cukup Al-Kafirun 4? Terus Al-Ikhlasnya 3. Bukan demikian maksudnya. Dijelaskan di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, maksud daripada sebanding Al-Ikhlas sebanding dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, Al-Kafirun sebanding dengan rubu' Al-Quran, seperempat Quran. Ini maksudnya gini, ketika kita baca Al-Ikhlas 3 kali, itu dapat fadilah keutamaan menghatamkan Quran secara ijmali, secara global. Tapi orang menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas diurut, itu mendapatkan fadilah keutamaan Al-Quran tafsili sama ijmali, secara rinci dan secara ijmali. Asalkan Al-Kafirun baca 4, Al-Ikhlas baca 3. Jadi kesimpulannya gitu, orang menghatamkan Quran dari Al-Fatihah diurut sampai An-Nas itu dapat pahala menghatamkan Quran secara tafsili, secara perinci, secara detail. Tapi orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, itu sama seperti mendapatkan fadilah keutamaan menghatamkan Quran secara ijmali, secara global. Jadi kalau ingin dapat dua-duanya, ketika khotmil Quran, Al-Kafirunnya dibaca 4, Al-Ikhlasnya dibaca 3. Kayak gitu. Biar dapat pahala khotmil Quran ijmali sama tafsili, secara global dapat, secara rinci juga dapat. Jadi jangan sampai salah paham, suruh ngatamkan Quran baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya enak, hatam berapa kali. Itu maksudnya. Wa minha anna rajulan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada salah seorang sahabat Nabi dulu sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minta dikasih wasiat, pesan-pesan dari baginda Nabi. Ausini, kasih ilmu saya Nabi, kasih nasihat saya, kasih pesan-pesan ya Nabi. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika kamu hendak tidur. Ketika kamu hendak tidur di malam hari maupun di siang hari ataupun di pagi hari. Ketika kamu hendak tidur, berarti ya sebelum tidur. Kata-kata indah ini hendak berarti. Kalau sebelum kan waktunya mepet. Ini meskipun tidurnya 1 jam berikutnya, bacanya sekarang. Itu namanya indah manamika, ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur, bacalah surat Al-Kafirun. Karena fadilana adalah dapat membebaskan dirimu dari mempunyai karakter syirik, menyekutukan Allah dengan Tuhan. Di dalam hatimu tidak akan mempunyai sifat syirik, gampang nyembah makhluk. Ini aslinya syirik ini ya sangat tipis ya, sangat remang-remang, sangat samal. Riya itu termasuk syirik khafi. Ketika kita semisal kita sholat ingin dapat pujian orang, kita baca Al-Quran biar didengarkan sama kekasihnya. Kayak kita tadarusan, di pinggirnya itu ada cewek yang kita incar atau mertua yang kita incar.
Akhirnya suaranya dimerdu-merdukan biar dapat pujian, biar dapat nilai tambahan dari calon mertua. Itu namanya riya kan. Riya ini termasuk syirik. Syirik khafi karena apa? Ada yang disembah selain Allah. Siapa? Kekasihnya, mertuanya. Paham ya? Ini namanya syirik khafi. La yusyrik bi ibadati rabbi ada wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak di surga, maka beramalah soleh dan jangan sekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi namanya riya. Contohnya lagi, kita makan, yakin kalau makanan ini yang mengenyangkan, ini syirik. Berarti meyakini atau mentuhankan makanan yang kita makan. Siapa yang bikin perut kenyang? Allah. Siapa yang ngasih rizki kita, mendatangkan makanan nasi di depan kita? Allah. Jadi kalau meyakini makanan ini yang mengenyangkan perut, itu syirik. Samar kan ya. Nggak usah jauh-jauh ke ziarah kubur. Kalau orang Wahabi kan terlalu ekstrim ke ziarah kubur. Aslinya mereka ketika makan yakin kalau yang mengenyangkan perut itu makanan, berarti secara tidak langsung menuhankan makanan. Secara tidak langsung mereka juga syirik. Kita minum obat, yakin yang menyembuhkan penyakit kita obat yang kita minum. Ini syirik. Berarti menuhankan obat. Yang ngasih penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit kita Allah. Yang ngasih rezeki obat kepada kita siapa? Allah. Jadi tetap yang benar orang yang berakidah, orang yang punya iman di dalam hati, tetap nisbatkan semuanya itu kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Kalau kepada makhluknya berarti syirik tanpa kita sadari. Jelas ya? Wa minha qaulu Ibnu Abbas laisa fil Qur'an ashadda ghaidhan minha li'annahu tauhidun wa bara'atun minasyirki. Tidak, katanya Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, ini misalnya Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk ahli tafsir karena Kanjeng Nabi yang langsung doakan, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ngertikanlah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas tentang mentakwil Al-Quran. Makanya sehingga Abdullah bin Abbas sangat alim, ahli tafsir. Karena Kanjeng Nabi yang langsung doakan. Tidak ada di dalam Al-Quran, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada di dalam Al-Quran yang lebih dahsyat daripada surat Al-Kafirun. Karena di dalamnya mengandung tauhid, mengesahkan Allah, dan membebaskan hati dari sifat syirik. Orang yang sering baca surat Al-Ikhlas, insya Allah imannya semakin tebal. Wa inna mazadatil ikhlas fis thawab anha. Semakin ikhlas bertambah di dalam keutamaan pahala yang didapat oleh orang yang membacanya. Li'anna mustamilatun ala sifatir rabbi ta'ala shorihan. Karena mengandung tentang sifat-sifat Tuhan secara soreh. Ma'adalalati alal ikhlas fit tauhid. Di samping itu juga mengindikasikan ikhlas dalam bertauhid ya, gitu. Jadi orang yang ahli baca Al-Kafirun itu akan Allah beri ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam beribadah. Orang yang ahli baca surat Al-Ikhlas Qul Ahad, dia akan dijadikan orang yang ikhlas dalam bertauhid, dalam berakidah, dalam berideologi. Semoga imannya hati kita semakin tebal dan kita diberi taufik, hidayah oleh Allah untuk dapat menjalankan ibadah dengan istiqomah, menjalankan ibadah dengan ikhlas, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan ini iman kita semakin tebal, takwa kita semakin tebal, jalan hidup kita, jalan hidup keluarga kita, dalam hidup semua kerabat dan semua sahabat kita diatur oleh Allah ke jalan yang Allah ridhoi dan ke jalan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW.
kehidupan kita, apa saja yang kita ucapkan dan apa saja yang kita perbuat setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya selalu membanggakan, selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat nanti, di hari pembalasan, dan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama semua guru-guru kita, bersama semua kerabat dan sahabat kita, bersama kedua orang tua mbah-mbah kita, bersama anak-anak, keturunan dan semua istri kita. Al-hadi niyat wa ala kulli tim sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.